Assalamualaikum semua, kembali lagi di MI Tech bareng saya Fadil. Dan video kali ini adalah video racikan rakit PC. Ya udah lama saya nggak bikin ini. Dan karena sekarang udah banyak gitu ya racikan-racikan build PC itu, saya mau kasih aja racikan 10 jutaan Intel X Nvidia. Karena ya bosan AMD mulu gitu ya. Dan kali ini racikannya itu cukup oke ya, dengan RGB full. Kalau yang nggak mau RGB bisa diatur-atur lah gampang ya. Oke, mulai aja ya. Yang pertama yaitu prosesornya, kita pakai Intel Core i3 10100. Prosesor ini harganya sekarang udah lumayan turun jadi 1,9 jutaan, dan juga performanya nggak jauh beda sama Ryzen 3 3100 atau 3300X yang goib itu. Tapi ya kekurangannya ya gak bisa di overclock aja sih. Dan seharusnya ini bisa jadi opsi yang cukup murah dan future proof, karena ini adalah generasi ke-10-nya Intel yang pakai LGA 1200. Oke, selanjutnya yaitu motherboardnya, kita pakai Gigabyte H410MH ya. Motherboard ini adalah motherboard Gigabyte yang cukup murah karena harganya ya di sejutaan. Kita udah dapat fitur yang oke, dan juga sudah tersedia slot M.2 NVMe, jadi kita bisa pasang SSD M.2 apapun di motherboard ini. Selanjutnya yaitu RAM-nya, kita pakai Kingston HyperX Fury Black DDR4 2666 MHz, 16 GB dual channel ya. Oke, RAM ini udah cukup lumayan di harganya, dan juga menggunakan chip Hynix kalau nggak salah ya. Dan oke lah ya, apalagi si memory ratingnya cuma di 2666 ya, karena si motherboardnya nggak bisa mau overclock lagi kan, si RAM-nya nggak ada fitur XMP nya. Jadi ini pilihan RAM yang cukup affordable ya, di harganya yang di bawah 1 juta. Selanjutnya kita ke SSD, yaitu Transcend 256 GB MTI 110S NVMe 256 GB. Udah pakai interface PCIe Gen 3 kali 4 dan tentu aja NVMe. Jadi udah cukup oke banget ya. Untuk suhu sih ya masih standar ya, cukup panas. Tapi ini punya harga yang cukup oke juga di 620 ribuan. Untuk harddisk kita pakai WD Caviar Blue 1 tera. Ya harusnya ya udah enak banget lah ya buat dipakai penyimpanan. Selanjutnya untuk VGA card, kita pakai Zotac GeForce GTX 1660 Super 6 GB DDR6. VGA ini adalah bagian dari GTX 1660 Super yang paling murah, tapi punya kualitas yang oke banget, karena ya kita udah tahu lah Zotac itu merek yang legend, punya kualitas yang oke juga. Jadi pokoknya udah enak lah ya. Oke, next untuk CPU cooler, kita pakai Deepcool Gamax GT RGB. Ini udah cukup keren karena dikasih fan RGB dan juga punya 4 heat pipe. Jadi udah lebih dari cukup untuk si Core i3 10100 ini. Dan sebenarnya sih ini untuk nambahin estetika aja ya, cooler tower ini. Untuk power supply kita pakai FSP HV Pro 550W 80 plus bronze ya. PSU ini adalah model barunya FSP yang kita kenal adalah penerusnya dari Hexa series, dan juga punya kualitas yang cukup oke, banyak juga direkomendasiin di forum-forum. Dan untuk garansi kalau nggak salah selama 3 tahun ya, tapi ya saya lupa lagi. Oke, next untuk casing kita pakai Cube Gaming Bayron. Casing ini cukup murah, di bawah 300.000. Kita udah dapat tempered glass dan juga front panel yang mesh, jadi punya airflow yang sangat baik. Untuk kualitas dari bahan casing ini ya cukup tipis ya, sesuai dengan harganya, nggak terlalu tebal. Tapi ini udah cukup oke lah ya, karena desain casing ini standar-standar aja. Tapi yang menarik di sini kan ada di front panelnya yang mesh, jadi airflow-nya itu sangat lega ya, kayak jalan tol. Ditambah lagi power supply cover, jadi lebih enak lagi dipandang. Fan casing di sini kita pakai Tecware Arc Spectrum F1 Starter Kit. Fan casing ini adalah satu paket, jadi terdiri dari 4 fan dan 1 controller, dan juga udah ARGB, jadi lebih menambah estetika lagi. Ditempatin di depan 3, di belakang 1 gitu ya, semakin keren lah ya. Tapi sayangnya karena motherboardnya belum ada RGB header, jadi masih belum bisa di-connect dan sync bersama motherboard. Oke, itulah dia racikan 10 juta Intel X Nvidia. Semoga yang mau rakit PC di pertengahan tahun 2020 ini bisa terbantu. Yang mana katanya ada kabar bahwa SSD harganya akan turun, tapi gak tahu juga itu kedepannya bakal gimana. Tapi yang jelas build PC di saat kayak gini tuh cukup mudah ya, karena ya
PSBB udah beres, toko-toko juga udah pada buka. Jadi kita bisa beli komponennya offline atau mau online juga bisa. Dan untuk build PC-nya kalian bisa cari tutorialnya, ada banyak di YouTube. Bahkan ya rakit PC itu ya gampang banget lah ya, kayak nyusun puzzle. Oke, like kalau videonya bermanfaat, share ke teman-teman kalian atau saudara kalian atau mungkin gebetan kalian yang mau rakit PC di budget 10 jutaan. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini apabila menarik dan bermanfaat buat kalian serta sesuai dengan minat kalian. Saya Fadil, seperti biasa link sosmed ada di deskripsi. Join juga Discord MI Tech, linknya juga ada di deskripsi. Jangan lupa cuci tangan. See you next time. Wassalamualaikum.